wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Widodo Sugianto selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu serta redaksi BPKK. Yang pertama kita bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di acara seminar kali ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Muktas. Kemudian saya orang teknik ngajar di teknik otomotif. Jadi biasa berhadapan dengan benda-benda yang mati ya, gitu. Yang mesin-mesin gitu. Jadi mungkin sedikit menyampaikan sedikit aku lah ya, kurang sempurna mungkin. Berikutnya saya akan melaksanakan atau menyampaikan presentasi tentang orientasi pengalaman kita dan etika sensasi bagi pegawai pemerintah dan bekerja berkat angkatan 53 sampai 57 atau di gelombangnya ke-10 tahun 2024 ini. Tujuan orientasi dari pemerintah Jawa Tengah yaitu kita diharapkan mampu menyusun laporan orientasi PPK atau data yang melibatkan pada putusan rencana hasil kerja PHK yang dimaksudkan sebagai bahan bagi penyusunan kerja pegawai. Jadi kita di lingkungan dinas pendidikan diharapkan kita itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pihak atasan seperti itu. Jadi kita tidak boleh melenceng jauh dengan apa yang sudah ditujukan oleh atasan. Jadi kita sebagai jabatan fungsional untuk pelaksana kita melaksanakan apa yang sudah direncanakan dari atasan. Nah, dengan adanya orientasi ini kita semua diharapkan supaya satu pengertian, satu visi. Jadi kepada pemerintah Jawa Tengah juga tergantung terusan kita semua yang dari bawah sebagai pelaksananya seperti itu. Berikutnya, dan menjadi media penerapan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Ya, ini sangat penting sekali karena orientasi kita berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu ASN itu seperti majikan atau raja ya, harusnya dilayani. Nah sekarang ini transformasinya sangat cepat ya. Jadi kita diharapkan adalah sebagai pelayan. Jadi ada sebuah slogan yaitu bangga melayani bangsa. Nah ini yang harus kita terapkan semuanya, tidak boleh tidak ya. Jadi harapannya biar tahun 2045 itu kita mencapai Indonesia Emas seperti itu. Berikutnya indikator hasil pembelajaran. Apa sih indikatornya selama kita orientasi ini? Yaitu diharapkan kita atau peserta mampu menyusun laporan orientasi PPK atau PKK. Laporannya nanti bisa bervariatif ya, bervariasi, tapi tujuannya sama. Berikutnya peserta mampu menyusun rencana hasil kerja PKK sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja pegawai. Tadi ya saya sampaikan kita harus satu visi dengan atasan. Berikutnya peserta mampu menyusun rencana dasar ASN dalam kegiatan yang ASN bergerak. Langsung aja ke pokok pembahasannya yaitu di RHK rencana hasil kerja P3K. Unit kerja kita yaitu di Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, jabatan saya ya, yaitu hari pertama teknik otomotif. Masa kontraknya tahun 2023 sampai dengan 2028. Tujuan sih bersama diri SMK Negeri Seroja. Kemudian rencana kerja atasan sebenarnya banyak rencana kerja atasan, tapi saya ambil satu yang akan saya intervensi ya. Karena saya selaku guru petugas pelaksana, saya guru jadi saya ambilnya, tapi banyak ya, tapi bukannya satu, tapi banyak. Tapi saya ngambil satu aja, yaitu terulangnya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, saya harap ini
bisa saya jalankan dengan baik ya. Kemudian apa rencana hasil kerjanya yang ada beberapa rencana, di antaranya terlaksananya pembuatan perangkat pembelajaran yang mengacu pada implementasi KOSP. Jadi di awal kita akan membuat ya perangkat supaya tujuan atasan itu tercapai. Kemudian aspeknya saya ambil ada 3, itu kualitas dan waktu. Kemudian I-nya indikator individu, ada kemudian dan sebagainya. Kemudian tahapan dan kegiatan dan tahapan. Yang pertama menyusun jadwal rencana pembuatan perangkat pembelajaran di awal tahun ya, awal pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian melaksanakan pengesahan pembelajaran. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu rancangan jadwal penyusunan perangkat pembelajaran, pembuatan perangkat pembelajaran dan proses verifikasi dan pengesahan. Kemudian dari progres ini, apa yang saya bisa terapkan di nilai ASN yang berakhlak? Yang pertama saya membuat jadwal sesuai dengan training, jadi masuk ke kompeten ya, sesuai dengan kemampuan, biar accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian saya melakukan pembuatan pembelajaran accountable dan aktif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, karena pembelajaran tidak bisa kita paten satu tipe ya, karena zaman berbeda dan generasinya juga berbeda. Jadi saya harus adaptif mengenai perubahan zaman. Kemudian saya melakukan proses pengesahan ya, hubungan kolaboratif dengan atasan ya. Kemudian hal yang berikutnya, terlaksananya proses pembelajaran yang mengacu pada KOSP. Jadi ini proses pembelajarannya, aspeknya ada 3, kualitas dan waktu. Kemudian kegiatan dan tahapannya, ada proses pembelajaran, yaitu menyiapkan dokumen presensi kehadiran. Berikutnya melaksanakan review pembelajaran, yaitu ketersambungan antara materi sebelumnya dengan materi yang kita lanjutkan, supaya anak itu sebelum mulai pelajaran sudah siap apa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan, yaitu presensi kehadiran berdasarkan presensi, kemudian penguatan materi pada proses pembelajaran. Jadi anak supaya kuat materinya, jadi tidak cepat keluar. Memahami materi pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu nilai-nilai berakhlak pada penerapan kali ini, yaitu saya melakukan realisasi saat pembelajaran metode dan kompeten. Saya melakukan pengurusan materi sebelumnya, yaitu berorientasi pelayanan, jadi pelayanan prima kepada anak. Berikutnya harmonis, ada hubungan baik dengan peserta didik. Dan saya melakukan transfer pengetahuan melalui proses pembelajaran, yaitu masuk ke nilai-nilai yang berkaitan adalah accountable, kompeten, dan adaptif. Berikutnya, berikutnya terlaksananya kegiatan asesmen atau penilaian mengacu pada KOSP. Saya ambil aspeknya 3, yaitu ada sekolah dan waktu. Kegiatan tahapan yang saya siapkan atau yang saya terapkan, menyiapkan dokumen asesmen sesuai dengan jadi asesmennya sesuai dengan apa yang kita sarankan di awal ya. Kemudian menyelesaikan materi asesmen. Jadi materi sebelum asesmen kita selesaikan dulu supaya anak satu pengertian dengan apa yang kita sarankan di awal. Menentukan proses asesmen. Asesmen nanti ada berbagai macam materi ya, ada dengan pengetahuan, ada praktik, ada konsep dan sebagainya. Berikutnya output yang dihasilkan, membuat dokumen asesmen atau penilaian terkait, tercapainya proses belajar sesuai dengan KOSP dan terlaksananya asesmen pada akhir jenjang. Nilai-nilai akhir berangkatnya, saya membuat dokumen asesmen kompeten ya, dan saya laksanakan kegiatan pembelajaran sebagai berdasar loyal. Saya melakukan evaluasi kompeten dan akuntabel serta harmonis. Berikutnya di yang terakhir ya, terlaksananya proses remedial dan pengayaan. Remedial bagi yang belum cukup nilai ya, dan pengayaan bagi yang sudah bagus ya. Kemudian mengacu pada KOSP. Aspeknya kualitas dan waktu, ketahapan kegiatan, menyusun perangkat remedial dan pengayaan, menyusun draft remedial dan pengayaan, dan melaksanakan kegiatan remedial sesuai dengan KOSP. Output yang diharapkan, terlaksananya menyusun perangkat remedial dan pengayaan, pembuatan draft remedial dan pengayaan, terlaksananya proses remedial dan pengayaan. Kemudian nilai ASN berapa?
Saya memperhatikan kesalahan antara metode yang digunakan dengan kondisi terjadi biar anak itu sesuai apa yang diharapkan. Jadi kita menerangkan tidak terlalu jauh gitu ya, biar pengetahuannya sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Saya menghargai saran dan melakukan saran dan masukan. Saya menjawab harmonis, kolaboratif. Berikutnya, oke. Saya melakukan evaluasi dan supaya lebih menyenangkan bagi peserta didik itu inovatif dan adaptif. Itulah rencana hasil saya yang akan saya implementasikan nanti ke depan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak didik dan semuanya. Mungkin dari situ mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.